Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita bertemu pada pertemuan keempat minggu ini, yaitu kita masuk materi bisnis to customer. Nah, dalam pertemuan minggu ini kita akan membahas bisnis to customer ini apa-apa aja dalam pembahasannya, pokok pembahasannya, dan bagaimana aktivitas-aktivitas dalam bisnis customer ini. Nah, kita akan pelajari dalam materi pertemuan keempat ini. Nah, pokok bahasan. Nah, pengantar B2C dan aktivitas B2C. Nah, apa itu B2C e-commerce? Di sini dapat kita lihat B2C e-commerce itu adalah hubungan di antara perusahaan dan konsumen dalam melakukan transaksi serta penerimaan barang dan jasa. Seperti sebuah transaksi produk atau jasa retail dijual kepada konsumen. Jadi B2C e-commerce itu yaitu hubungan antara perusahaan langsung ke konsumen tanpa melalui perantara ya. Jadi langsung perusahaan langsung ke konsumen. Itu yang dimaksud dengan B2C e-commerce. Nah, apa aktivitas B2C e-commerce itu? Nah, di sini dapat kita lihat ada promosi, ordering, payment, delivery, after sales services. Nah, dalam tugas yang Bapak kasih kemarin ini untuk membuat suatu usaha atau melakukan jual beli di platform e-commerce, terserah yang kemarin itu ya. Jadi yang akan Anda laporkan nanti itu adalah bagaimana perencanaan awalnya dalam membuat suatu usahanya, apa platform yang dipilih, bagaimana promosinya, terus pemesanan oleh konsumen, terus bagaimana paymentnya, terus pengirimannya memakai jasa apa, terus bagaimana feedback dari konsumen setelah barangnya sampai di tangan mereka. Nah, itu nanti ada dalam laporan yang akan Anda bikin itu. Nah, yang pertama kita masuk promosi. Apa itu aktivitas promosi B2C? Kegiatan aktivitas promosi itu yaitu dalam suatu bentuk kegiatan promosi produk dan jasa sebuah perusahaan. Cara kerja pada umumnya memasukkan iklan pada website terkenal. Nah, itu dulu ya. Nah, sekarang aktivitas promosi ini banyak dan gampang ditemui di mana aja, seperti di sosial media, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Jadi Anda bisa melakukan promosi lewat media sosial tersebut. Tapi penjualannya tetap melalui platform yang telah Anda pilih sebelumnya tadi, bukan di sosial medianya ya. Untuk promosinya boleh silakan menggunakan aplikasi sosial media apa aja, terserah ya. Nah, itu aktivitas promosi. Jadi di aktivitas promosi ini di sini Bapak tekankan Anda seharusnya dapat melakukan atau memperkenalkan produk atau jasa yang akan Anda tawarkan kepada pelanggan itu semenarik dan seunik mungkin. Jadi pas melihat pertama kali promosi Anda itu, para customer atau konsumen itu langsung tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Jadi berniat untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan tersebut. Nah, untuk selanjutnya aktivitas pemesanan. Nah, aktivitas pemesanan ini dilakukan oleh pembeli atau konsumen kita tadi. Apa itu aktivitas pemesanan? Dapat dilihat juga di sini, yaitu konsumen dapat melakukan pemesanan terhadap suatu produk ataupun jasa tertentu, ataupun sekedar mendapatkan informasi mengenai produk ataupun jasa yang disukainya melalui website dan aplikasi. Nah, jadi misalkan umpamakan aja Anda sebagai pembeli atau konsumen ya. Anda pasti ingin membeli suatu barang atau jasa, pasti melihat dulu dari promosinya. Misalkan aja ya, dari iklan-iklan di TV atau dari teman ke teman, misalkan lagi membicarakan apa yang lagi tren saat ini, maka Anda akan misalkan pergi ke suatu platform e-commerce, terus mencari barang tersebut. Nah, setelah Anda mendapatkan barang yang Anda inginkan, Anda akan melakukan pemesanan. Nah, setelah melakukan pemesanan ini, langkah selanjutnya aktivitas dalam B2C ini adalah melakukan pembayaran atau payment method ya. Dalam melakukan pembayaran ini,
konsumen melakukan pembayaran produk atau jasa yang telah dipesan melalui metode pembayaran bisa seperti transfer bank, bisa cash on delivery atau COD, bisa juga melalui kartu kredit atau layanan seperti pay later yang sudah banyak sekarang ya, umumnya di platform e-commerce itu udah ada pay letternya, bisa seperti itu. Atau melalui e-wallet yang disediakan oleh masing-masing platform tersebut. Nah, setelah melakukan pembayaran ini, apa yang akan langkah selanjutnya? Yaitu pengiriman produk. Nah, pengiriman produk ini itu dilakukan oleh si penjual. Nah, di sini si penjual itu dalam tugasnya itu kelompok Anda ya. Jadi apa yang Anda kerjakan setelah pembeli telah melakukan pembayaran, terus melakukan pengiriman selanjutnya. Nah, pengiriman ini ada banyak jasa pengiriman yang disediakan, ada seperti di sini contohnya JNE atau pengiriman Tiki, Secepat, JNT dan lain-lain sebagainya, sudah banyak ya sekarang ini. Dalam melakukan pengiriman produk ini, pastikan produk yang dipesan itu dikemas dalam box atau tempat yang aman dan tidak merusak pesanan si konsumen tersebut. Nah, untuk itu pastikan dilakukan dengan hati-hati dalam pengiriman produk B2C, dan usahakan proses pengiriman ini dilakukan tidak dalam jangka waktu yang lama. Misalkan setelah pembeli melakukan pembayaran itu disegerakan untuk melakukan pengirimannya agar tercapai atau sampainya barang di tangan konsumen itu tepat waktu dan lebih cepat. Itu akan menambah nilai plus dalam penjualan kita. Nah, selanjutnya after sales. Nah, setelah pembeli menerima barangnya, nah itu akan nanti ada feedback atau after sales services. Nah, feedback ini adalah bentuk layanan konsumen setelah melakukan pembelian dan akhir dari rantai keseluruhan proses bisnis B2C antara perusahaan dengan konsumen. Jadi apakah feedbacknya itu baik atau feedbacknya itu jelek, nah positif dan negatif itu tergantung dari kualitas produk yang kita tawarkan atau pengirimannya bisa saja. Jadi konsumen ini berbagai-bagai macam kriterianya ya. Jadi mereka menilai apakah barang yang diterimanya itu sesuai dengan dugaannya, apakah pengirimannya cepat atau lambat. Nah, itu akan disampaikan oleh konsumen dalam penilaian produk. Nah, itu yang dinamakan after sales services atau feedback dari konsumennya. Nah, selanjutnya jalur distribusi B2C e-commerce ya. Ini dapat Anda lihat diagram-diagram jalurnya bagaimana jalur distribusi B2C e-commerce tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada key element of a business model. Nah, yang pertama itu value proposition. Nah, apa itu value proposition? Itu menjelaskan bagaimana produk dan layanan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya personalisasi atau customisasi, cost reduction dalam pencarian produk-produk, cost reduction dalam menetapkan harga-harga, fasilitas transaksi, dan pengelolaan produk delivery. Nah, selanjutnya ada revenue model, menjelaskan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan imbal hasil yang tinggi pada model yang diinvestasikan. Ini dapat dilihat aja, ada market opportunity, yaitu mengacu pada marketplace yang dimaksud perusahaan dan peluang keuangan secara keseluruhan potensial yang tersedia bagi perusahaan dalam marketplace. Nah, selanjutnya model bisnis B2C e-commerce. Nah, yang pertama itu perusahaan berbasis internet atau internet based ya. Ini semua keseluruhan aktivitasnya itu dilakukan menggunakan teknologi internet.
menawarkan produk, menawarkan informasi layanan atau produk bertujuan untuk mempertemukan berbagai pihak untuk melakukan transaksi melalui internet. Jadi semuanya itu melalui internet ya, itu perusahaan yang berbasis internet atau internet base. Nah, yang kedua perusahaan tradisional. Nah, perusahaan tradisional itu menggunakan teknologi internet untuk meningkatkan proses bisnisnya yang sudah terjadi sebelumnya atau menciptakan saluran baru untuk memasarkan dan menjual produk-produknya. Jadi ini tidak menggunakan seluruh aktivitasnya menggunakan internet ya. Jadi ini campuran lah ibaratnya, dia udah ada sebelumnya yang toko realnya, tapi dia melakukan pemasaran dengan kemajuan teknologi menggunakan internet. Ini bisa Anda lihat aja di bahannya nanti. Nah, fokus sukses B2C e-commerce yang pertama menciptakan nilai bisnis atau business value, yang kedua menciptakan nilai pelanggan atau customer value. Nilai-nilai bisnis atau business value yaitu keunggulan operasional atau operational excellence, itu rendahnya biaya, overhead rendah, respon cepat, proses yang efisien. Hubungan pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan lebih lama dan menemukan kebutuhan individu. Kepemimpinan produk dan jasa. Nah, untuk yang customer value-nya itu ada biaya, ada pilihan, ada kenyamanan, ada kustomisasi. Nah, selanjutnya karakteristik B2C e-commerce. Nah, itu terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum, layanan yang diberikan bersifat umum dan dapat digunakan oleh khalayak ramai. Layanan diberikan berdasarkan permohonan atau on demand atau adanya permintaan. Penjualan didasarkan kepada bentuk dan kategori serta manfaat produk. Nah, tantangan B2C e-commerce apa aja tantangannya? Nah, yang pertama membutuhkan teknologi internet dan aplikasi khusus. Itu tantangan yang pertama ya. Yang kedua membangun privasi dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga menciptakan ketergantungan dan loyalitas. Yang keempat kelengkapan, keragaman dan kesediaan produk atau jasa. Nah, untuk yang selanjutnya nanti ada tugas dari bahan yang Bapak jelaskan ini. Silahkan nanti Ananda bikin tugasnya itu kita upload di situs model e-learningnya. Nah, untuk yang materi ini sampai tantangan B2C e-commerce mungkin sekian saja. Nah, kalau ada pertanyaan dan sanggahan atau yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan kepada Bapak secara pribadi. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.